Lalu bagaimanakah kondisi terkini di Gaza? Sudah bersama kami relawan kemanusiaan Mercy, yakni Fikri Rofiul Haq yang saat ini berada di Gaza. Ya, kemudian reporter TV One Ikra Anggana yang saat ini berada di Kairo, Mesir untuk mengabarkan langsung proses pengiriman bantuan kemanusiaan yang digalang masyarakat Indonesia untuk warga Palestina. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Fikri dan juga Ikra. Kita akan terlebih dahulu menyapa Fikri Rofiul Haq. Fikri, bagaimana ini kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mas Aditya dan Mbak Indi. Memang sampai detik ini pihak Israel atau Zionis militer Israel ini masih terus membombardir ke seluruh jalur Gaza. Pada tadi sore saja terdapat bom yang ada di sekitar tempat kami mengungsi, ya. Dan sekali lagi tidak ada berita selain pihak Israel ini masih terus membombardir setiap harinya. Dalam 24 jam terakhir saja terdapat 16 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, mengakibatkan 117 orang meninggal dan juga 152 orang luka-luka. Dan dari Kementerian Kesehatan Palestina di hari ke-127 ini, ya, agresi militer Israel pada 7 Oktober lalu, korban yang meninggal mencapai 28.000 lebih, dan di antara mereka terdapat 12.000 sampai 13.000 adalah anak-anak, dan terdapat 8.000 lebih adalah wanita, dan juga terdapat 340 tim medis serta 124 wartawan yang sudah meninggal, dan masih ada lagi 7.000 warga yang masih di bawah puing-puing reruntuhan, dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 67.600 lebih, dan dominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Dan memang sampai saat ini pihak militer Israel sekali lagi mereka ingin sekali untuk menghancurkan seluruh fasilitas umum, terutama rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Pada Gaza Utara saja, rumah sakit Auda atau Kamal Udwan sudah dihancurkan. Rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara juga sudah dihancurkan. Sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang ada di Gaza Utara yang beroperasi. Namun dari Kementerian Kesehatan Palestina, mereka belakangan ini sudah mengusahakan membuat rumah sakit yang ada di Gaza Utara, ataupun membuat tenda-tenda posko-posko kesehatan untuk warga yang terjangkit penyakit ataupun korban akibat agresi militer Israel. Dan di jalur Gaza Tengah juga pihak Israel juga sudah mengepung rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, sudah menghancurkan beberapa bangunan begitu, dan juga Gaza Selatan pun tak luput menjadi serangan Israel. Seperti contoh rumah sakit Al-Amal saat ini masih dikepung dan sudah dihancurkan beberapa sebagian. Dan saat ini sudah memasuki hari ke-20 pihak Zionis Israel mengepung rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Artinya pihak militer Israel mereka terus melakukan serangan-serangannya, baik mau udara, darat maupun juga laut, dan mereka benar-benar keterlaluan karena mereka mengincar rumah sakit masih beroperasi. Mereka ingin semua rumah sakit berhenti beroperasi semua, dan mereka ingin semua warga ini bisa keluar dari negaranya sendiri, karena di kota Rafah saat ini adalah menjadi target sasaran utama juga dari pihak militer Israel. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, mengabarkan langsung dari jalur Gaza. Jaga kondisi kesehatan Anda di sana dan kami terus mendoakan keselamatan Anda beserta warga Palestina di sana. Sekarang kita menuju ke Ikra Anggana yang berada di Kairo, Mesir. Bagaimana dengan bantuan kemanusiaan di Kairo, Mesir untuk warga Palestina, Ikra? Baik, silakan. Baik, selamat pagi. Indi dan juga pemirsa, memang melihat proses pengiriman pendistribusian alur bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina, ini sangat memang cukup miris. Memang selama 3 hari terakhir saya diberi kesempatan untuk eksklusif berada di perbatasan antara Mesir dan juga Gaza di sana. Memang ketika kami melihat langsung kondisi yang ada di lapangan, ini proses pendistribusian bantuan ini tidak semudah yang dibayangkan oleh berbagai pihak. Mengapa tidak? Memang berkilo-kilometer. Ini kami melihat
truk tronton yang berisi bantuan dari seluruh dunia ini harus melewati pos atau perbatasan di Rafah sebelum bisa memasuki kawasan Gaza Palestina. Nah, di dalam perjalanan tersebut ini banyak sekali truk tronton, mungkin dari pengakuan otoritas tempat ini dari Egyptian Red Crescent yang menjelaskan sekitar ada 1.500 lebih truk tronton yang tertahan masuk untuk dapat melintasi perbatasan antara Rafah dan juga perbatasan di Rafah. Karena memang seperti yang kita ketahui, ini untuk memasuki Gaza ini perlu izin dan perlu akses. Ini bukan sebuah bencana kemanusiaan biasa, ini bencana kemanusiaan dalam kondisi perang. Jadi memang perlu adanya pengakuan atau izin dari otoritas tempat untuk bantuan ini dapat masuk melintasi Gaza Palestina. Dan beberapa catatan kami melihat memang terkait dengan SOP yang diajukan oleh IDF, terutama ini pihak yang memberikan otoritas untuk bantuan ini dapat melintasi Rafah ke dalam Gaza, ini cukup rumit. Bantuan yang ada beberapa bantuan seperti tabung gas oksigen, seperti tenda-tenda kemanusiaan, ini tidak diperbolehkan masuk dengan alasan keamanan. Karena memang bahan-bahan dari bantuan-bantuan tersebut ini diperkirakan dapat mengancam dan bisa dipergunakan sebagai alat perang bagi masyarakat Palestina yang ada di dalam, padahal kondisinya memang cukup mengenaskan gitu di dalam di sana seperti yang kami rasakan langsung. Saat ini suhu di Mesir saja ini sekitar 17 derajat Celcius. Jika saya dapat gambarkan di kondisi di daerah Gaza Palestina, itu angin dari Eropa Tenggara, dari benua Eropa ini sangat dingin, bisa menyentuh angka 10 derajat Celcius. Dan setiap hari ini para pengungsi ini mengalami kedinginan, dan bahkan bantuan berupa sleeping bag yang dapat menahan dinginnya sampai minus 5 derajat Celcius ini tidak dapat masuk melintasi perbatasan dengan alasan warnanya berwarna hijau. Dan itu masuk ke warehouse yang ada di gudang tepatnya di Al Arish di Mesir, untuk kemudian terbengkalai begitu saja. Kami melihat langsung, dan beberapa catatan juga kami melihat bahwa SOP yang berubah-ubah, seperti perubahan warna tidak sesuai dengan warna yang mirip, karena mirip dengan seragam tentara dan masuk ke dalam item rejected, dan beberapa bantuan yang menggunakan metal, logam besi dan lain-lain termasuk rejected item. Contoh tadi yang saya sebutkan seperti tenda, karena cukup sulit, tenda yang tidak berbahan metal ini cukup sulit untuk dicari gitu. Dan berbagai bantuan dari belahan dunia kami lihat ini masuk ke warehouse dan tidak dapat disalurkan karena tidak mendapatkan izin akses untuk dapat melewati perbatasan. Memang cukup rumit. Harapannya kita melihat langsung situasi yang ada. Ini harapannya pemerintah dapat terus mendorong bagaimana agar proses pengiriman bantuan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Gaza Palestina. Untuk sementara demikian, ini saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Kairo, Mesir mengenai bagaimana sulitnya ya pendistribusian bantuan untuk masuk ke Gaza Palestina.